Selamat malam teman. Hari ini Minggu 26 Juli 2026. Setelah ngobrol 1,5 jam dengan seorang yang begitu dipakai oleh Tuhan sebagai guru sekolah minggu, tapi mengalami banyak sekali musibah dan musibah, dia tetap mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka saya berkesempatan curhat sama dia tentang apakah Allah itu ada. Kalau saya telepon Cik Mehwa, dia menjawab saya, maka saya tahu Cik Mehwa itu ada. Kalau saya mengatakan Tuhan Allah itu ada, tapi saya bertanya dan dia tidak menjawab, adakah Tuhan itu? Saya tidak meragukan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kami sekeluarga begitu sempurna. Tetapi karena kami manusia yang memerlukan sebuah jawaban yang tanda kutip langsung, to the point, tidak berkata Tuhan menjawab doamu dengan mengatakan aku tidak mengabulkan permohonan doamu, maka itu pun juga adalah sebuah jawaban. Tapi apakah itu adalah iman seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Sebagaimana yang tertuliskan di Alkitab, Hana merasa tertekan karena tidak memiliki seorang anak. Dia berdoa sepanjang hidupnya sampai akhirnya dia memiliki Samuel. Begitu Samuel lahir, Tuhan memakai dia menjadi imam bagi bangsa Israel. Tahukah Anda, pada saat seseorang yang tidak mendapatkan jawaban, itu sangat menyesakkan. Akan terjadi sebuah polemik dalam kehidupan Charles Templeton, seorang pemuda yang begitu dipakai oleh Tuhan Yesus. Pada masa mudanya berduet mengadakan kebaktian, memberitakan nama Yahweh yang nama Tuhan Yesus bersama pendeta Billy Graham. Begitu banyak mempertobatkan orang. Tapi tahukah Anda, dalam kehidupan masa tuanya pendeta Billy Graham masih disertai oleh Tuhan. Dalam bahasa saya, pendeta Billy Graham adalah seorang pendeta yang dia adalah merupakan domba atau takdirnya bahasa duniawi, dia adalah seorang domba, bukan seorang kambing. Tidak demikian dengan Charles Templeton. Dia mempertobatkan banyak orang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi masa tuanya, karena konflik kehidupan duniawinya, dia akhirnya menyangkal God is dead. Tidak ada Tuhan. Apa artinya? Anda yang mempunyai dilema seperti saya, sebetulnya memerlukan jawaban doa yang real. Sama seperti seorang Gideon yang dipakai oleh Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 36-40 dituliskan demikian. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan, sehingga di atas pengirikan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan.
banyak manusia seperti Gideon. Contoh lain seperti Thomas. Apabila aku belum mencucukkan telunjukku ke lubang di mana Tuhan Yesus ditombak di lambungnya, sekalipun aku tidak akan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Banyak manusia-manusia di zaman sekarang dengan kepintaran akal kognitif kekristenannya, tetapi dia belum mendapatkan relasi hubungan pribadi dengan Tuhannya, termasuk saya. Saya tahu sejak dari kecil saya sudah dilahirkan dari keluarga Kristen. Papa saya seorang penetua, papa saya seorang pendoa, tetapi dalam doa yang dimohonkan setelah mendirikan gedung gereja dan jemaat gereja cabang Jakarta Gereja Beritakan Injil, Tuhan mengambil gedung gereja dan jemaat itu. Dia berdoa supaya Tuhan meluputkan dari cobaan, tapi Tuhan tidak jawab. Artinya ada jawaban doa mengatakan, aku tidak menjawab doamu. Sedangkan kita manusia perlu seperti Gideon, perlu seperti Thomas, memerlukan jawaban atas tanda-tanda yang dimintakannya. Saya lanjutkan. Dengan demikian terjadi sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu, diperasnya air embun, dan guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, jangan kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, berikanlah satu kali lagi saja untuk mengambil percobaan dengan guntingan bulu ini. Kiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, tetap di atas seluruh tanah ini ada embun. Demikian diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering. Di atas seluruh tanah itu ada embun. Artinya guys, saya memohon kepada Tuhan Yesus yang saya sembah, dengan perantaran sharing oleh seorang yang begitu dipakai oleh Tuhan, menderita, suami mati, keluarga mati, terpuruk, kena gendam, dan mempunyai hutang yang banyak sekali. Saya berkata, Cik, dia akhirnya mendoakan saya dengan doa yang dia memang seperti Alkitab berjalan, seperti kamus Alkitab berjalan dalam dirinya. Tapi pencobaan juga tidak luput daripada kehidupannya. Saya minta didoakan. Setiap kali Cik doakan saya, tolong berikan saya bisa melihat Tuhan Yesus. Atau dalam mimpi atau apapun dari apa yang saya butuhkan. Seperti harga diri saya, harga bahwa saya masih mempunyai produksi, menjual kalung dengan harga 10 juta, dengan menjual AFC dengan harga pasaran di Asayama Family Club, dan segala sesuatu yang boleh mendapatkan saya masih berguna di dunia ini. Saya perlu tanda guys. Tanda Gideon minta bulu itu kering di sekeliling yang basah, dijawab oleh Tuhan. Maka taulah dia bahwa Tuhan memakai dia untuk memimpin umat Israel melawan musuh. Demikian juga sebaliknya. Di hari kedua, dia minta bulu itu yang basah, tapi sekelilingnya kering. Dua hal yang berbeda. Tuhan jawab. Artinya, kita boleh meminta tanda dari Tuhan Yesus yang saya sembah. Banyak para murtadin menjadi seorang murtadin dan mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya karena tanda. Saya bukan orang yang murtad, tetap mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saya perlu tanda yang nyata. Saya Elias Haryanto Udiana, 0815 5800 1209. Saya seorang terapis usia lea dan penjual kalung seharga nilai 10 juta. Kontak saya ya guys.